Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Saharani dengan NIM 2303009 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing, Dewan Penguji, serta Sekretaris Penguji dan Penguji Utama. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman yang telah berkenan hadir dalam seminar proposal saya yang bertepatan hari ini tanggal 9 Juli 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Bor Rawat Inap di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi. Baik, saya akan membahas tentang bab 3 metodologi penelitian, teknik analisis data. Adapun beberapa langkah dilakukan dalam melakukan analisis data. Yang pertama, reduksi data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo. Kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, kesimpulan data. Kesimpulan data adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Adapun teknik penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan berbentuk narasi, yaitu data disajikan dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk memberi keterangan tentang keseluruhan prosedur, hasil, dan kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa indikator fasilitas sarana dan prasarana, tempat tidur yang digunakan, sistem informasi merupakan faktor penyebab rendahnya bed occupancy rate atau BOR, sedangkan indikator sumber daya manusia, tarif pelayanan, persaingan, kebijakan, proses pelayanan, sikap petugas tidak termasuk dalam faktor penyebab rendahnya bed occupancy rate atau BOR di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi. Adapun pembahasannya yang pertama, unsur masukan. Sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, bahwa sumber daya manusia sudah cukup atau sudah memadai, seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan perekap medis, serta petugas kesehatan lainnya. Sehingga rumah sakit ini sudah memiliki banyak poli karena sudah mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi. Kedua, sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, bahwa sarana dan prasarana belum lengkap, seperti fasilitas pelayanan atau alat penunjang, seperti MRI, CT scan, dan lain-lain. Di bagian tempat tunggu pasien masih kurang fasilitas seperti tempat duduk pasien dan kamar mandi yang kurang bersih. Adapun kedua yaitu unsur lingkungan, tarif pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, bahwa tarif pelayanan sudah ditetapkan oleh yayasan dan direktur sehingga masih di kategori standar. Selama pelayanan, tidak ada pasien rawat inap yang komplain dikarenakan sudah dijelaskan terlebih dahulu mengenai rincian biaya yang harus dikeluarkan dan mengkonfirmasi kembali apabila ada biaya tambahan seperti tindakan operasi dan lain-lain.
Selanjutnya, promosi rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, bahwa promosi yaitu dengan melakukan kegiatan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media online, seperti Instagram rumah sakit, radio, dan Google, itu dilakukan dengan rutin oleh tim Pokja PKRS. Sistem informasi. Hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi bahwa sistem informasi masih sering terjadi kendala pada SIM RS apabila server down, sehingga petugas kesulitan dalam menginput dan mengakses data pasien. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pelayanan di rumah sakit. Selanjutnya, kebijakan dan persaingan. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, bahwa tidak adanya kebijakan di luar rumah sakit yang mempengaruhi pelayanan, yaitu rujukan berjenjang pasien BPJS, pasien FKTP, harus dirujuk ke rumah sakit tipe D atau C sebelum dirujuk ke rumah sakit tipe A atau B. Sehingga memungkinkan keuntungan bagi pihak Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi yang merupakan rumah sakit tipe B, akan tetapi hal ini tidak memberikan manfaat yang lebih jika rumah sakit tidak memiliki fasilitas sesuai kebutuhan pasien. Persaingan adalah di mana dua atau lebih individu dan kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang sama atau serupa, yang seringkali melibatkan persaingan langsung atau tidak langsung untuk sumber daya, keunggulan, atau pengakuan. Ketiga, unsur proses atau proses pelayanan dan sikap petugas. Hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi bahwa seluruh proses pelayanan yang diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan SOP, Standar Operational Procedure, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Sikap petugas di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi, petugas baik, staf pelayanan hingga perawat dan lainnya sangat ramah dan mengayomi pasien yang datang untuk berobat. Baik, adapun kesimpulan yaitu pertama, berdasarkan identifikasi pada unsur masukan, didapatkan penyebab rendahnya bor di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum lengkap dan juga kurangnya fasilitas di tempat tunggu atau pendaftaran pasien. Kedua, berdasarkan identifikasi pada unsur lingkungan, didapatkan penyebab rendahnya bor di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi adalah sistem informasi yang sering terjadi server down pada SIM RS. Ketiga, berdasarkan identifikasi pada unsur proses, tidak didapatkan penyebab rendahnya bor karena pelayanan sudah sesuai dengan SOP dan sikap petugas sangat baik. Adapun sarannya, yang pertama disarankan menambahkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti fasilitas pemeriksaan penunjang pelayanan kesehatan. Kedua, disarankan menambahkan fasilitas atau sarana dan prasarana seperti penyediaan kursi tunggu atau tempat tunggu yang nyaman bagi keluarga pasien untuk meningkatkan kenyamanan bagi pasien saat datang berobat atau berkunjung ke rumah sakit, dan kebersihan kamar mandi. Ketiga, disarankan sistem informasi harus diperhatikan kualitas jaringan agar tidak terjadi kendala di SIM RS. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan terkait judul proposal saya untuk bab 3, bab 4, dan bab 5. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.